Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven F. Manurung. Saya dari program studi sarjana informatika dengan NIM 11S25013. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, platform kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi dan parameter di dalam bahasa C. Jadi praktikum kali ini terdiri dari 3 latihan dan 3 tugas mandiri. Nah, mungkin saya mulai dari bagian yang latihan yang pertama. Nah, pada latihan pertama ini, program ini bertujuan untuk memahami penggunaan function prototype, function call, dan function definition. Jadi di dalam bahasa C. Jadi pada bagian awal ini terdapat deklarasi fungsi yaitu sapa pengguna dan hitung kuadrat. Fungsi sapa pengguna digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna, sedangkan fungsi hitung kuadrat digunakan untuk menghitung kuadrat dari sebuah bilangan. Nah, jadi di dalam fungsi main, program pertama menampilkan teks pembuka kemudian memanggil si sapa menyapa dengan parameter Budi. Nah, setelah itu program mendeklarasikan variabel nilai dengan nilai 5 yang dimana kemudian ini memanggil fungsi hitung kuadrat untuk menghitung kuadrat dari nilai tersebut. Nah, hasil dari fungsi tersebut disimpan dalam variabel dan kemudian ditampilkan ke layar. Nah, tujuan dari program ini untuk memahami bagaimana alur dari program berpindah dari fungsi main ke fungsi lain yang Eee, untuk kembali. Nah, jadi selain itu, program juga menunjukkan bagaimana fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan return. Nah, hasil program ini adalah program akan menampilkan pesan sambutan kepada pengguna, kemudian menampilkan hasil kuadrat dari angka 5 yaitu 20. Nah, coba jalankan. Nah, ini karena dia belum baca kalau ini terdapat di folder latihan, saya akan membuat terlebih dahulu. Lalu nah, di sini programnya sudah berjalan, eee, seperti yang dikatakan tadi, eee, program menghasilkan "Halo Budi, selamat datang di Praktikum" dan kuadratnya itu dari 5 yaitu 25. Nah, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, latihan yang kedua. Nah, jadi pada bagian latihan yang kedua ini, program ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara pass by pass value dan pass by reference. Jadi pada bagian awal program terdapat dua fungsi yaitu tukar value dan tukar reference. Jadi fungsi tukar value ini menggunakan pass by value di mana nilai yang dikirim ke fungsinya hanya berupa salinan. Jadi oleh karena itu perubahan yang digunakan di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai asli pada fungsi main. Sedangkan fungsi tukar reference menggunakan pass by reference dengan menggunakan pointer, sehingga perubahan yang dilakukan di dalam fungsi akan mempengaruhi nilai asli. Nah, untuk selanjutnya, di dalam fungsi main, program mendeklarasikan dua variabel yaitu x dan y dengan nilai 10 dan 20. Lalu program kemudian memanggil fungsi tukar value, namun nilai x dan y di dalam main tidak berubah. Nah, setelah itu, program memanggil fungsi tukar reference dan nilai x dan y akan ditukar karena menggunakan alamat memori. Jadi tujuannya untuk memahami perbedaan antara value dan pass by reference, yang dimana hasil program ini menunjukkan bahwa pass by value tidak mengubah nilai asli, sedangkan pass by reference dapat mengubah nilai asli. Kita coba jalankan. Yang awal-awalnya saya salah ngetik. Nah, lalu kita buat .exe. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilai awal X sama dengan 10, Y sama dengan 20. Jadi dalam tukar value A sama dengan 20, B sama dengan 10. Setelah tukar value di main,
jadi X sama dengan 10, Y sama dengan 20. Nah, di dalam tukar reference, A sama dengan 20, B sama dengan 10, setelah tukar reference di main, X sama dengan 10, Y sama dengan, X sama dengan 20, Y sama dengan 10. Nah, eee eee, lanjut pada bagian yang ketiga. Pada bagian latihan ketiga ini, program ini bertujuan untuk memahami, penggunaan, array sebagai parameter fungsi, yang di mana program memiliki dua fungsi, yaitu cetak array dan, lipat gandakan array. Nah, pada bagian ini, nah jadi, fungsi array yang digunakan untuk menampilkan, isi array, sedangkan, fungsi lipat gandakan array digunakan untuk mengubah isi dari, dengan mengalihkan setiap elemen dengan 2. Nah, fungsi cetak array digunakan, keyword const agar array tidak dapat, diubah oleh fungsi tersebut. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan array dengan 5 elemen, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Program kemudian mencetak array sebelum dimodifikasi, lalu memanggil fungsi, lipat gandakan array dan, mengembalikan array setelah dimodifikasi. Tujuan program ini untuk memahami bahwa array, yang dikirim ke fungsi, akan bersifat pass by reference secara otomatis. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa array, eee, berubah setelah fungsinya dipanggil. Nah, saya coba jalankan. Nah, jadi di sini hasilnya array sebelum dimodifikasi itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, array setelah dimodifikasi itu jadi, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, oke, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu, tugas satu. Nah, oke, pada bagian tugas satu ini, tentang kalkulator modular, yang dimana pada bagian tugas pertama ini, program bertujuan untuk membuat kalkulator sederhana menggunakan fungsi. Jadi, program memiliki 4 fungsi, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi setiap fungsi digunakan untuk, melakukan operasi matematika yang berbeda. Nah, jadi, ada 4 tadi ya, 4, operasi yang berbeda, yaitu tambah, kali, bagi, dan pengurangan. Jadi dalam fungsi main ini, program menampilkan menu pilihan, operasi kepada pengguna. Kemudian, pengguna diminta memasukkan 2 angka, ke dalam program. Lalu, program kemudian menggunakan switch case untuk, menentukan, apakah, mana yang akan dipanggil berdasarkan pilihan dari pengguna. Jadi tujuan program ini, untuk memahami, konsep, modular programming dengan memisahkan, setiap operasi ke dalam fungsi yang berbeda. Nah, hasil dari program ini adalah program dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sesuai dengan pilihan, pengguna. Nah, saya coba jalankan. Nah, jadi, kita pilih dari 4 ini, kita pilih satu operasi. Contohnya saya pilih, 4, yaitu pembagian. Nah, contohnya saya masukkan angka 100, dan, masuk yang kedua saya masukkan angka 25. Nah, jadi hasilnya itu 4 karena 100 dibagi 25 itu, sama dengan, 4. Nah, contoh lagi, saya masukkan, pengurangan contohnya pada yang nomor 2. Nah, jadi pada contohnya saya masukkan, 4, contohnya lagi, angka keduanya saya bikin 9, dan hasilnya itu -5 karena 4 dikurang 9 itu hasilnya -5. Nah, mungkin, kita lanjutkan pada tugas yang kedua. Nah, jadi pada bagian tugas kedua ini, pada tugas kedua, program ini bertujuan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran menggunakan pass by reference. Program ini, memiliki fungsi hitung lingkaran yang di mana
kita meminta parameter jari-jari serta pointer untuk, luas dan keliling. Di dalam fungsi main, pengguna diminta memasukkan 2 jari-jari, memasukkan nilai jari-jari, lalu program kemudian memanggil fungsi hitung lingkaran dan hasil perhitungannya, luas serta keliling disimpan melalui, pointer. Jadi tujuan program ini untuk memahami, bagaimana, fungsi dapat, mengembalikan, lebih dari satu nilai menggunakan pointer. Nah, lalu hasilnya dari program ini, adalah, program akan menampilkan luas dan keliling dari lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan pengguna. Sebelum kita jalankan, rumus yang harus kita tahu itu kalau rumus luas itu pi R kuadrat dan rumus keliling itu 2 kali pi kali R. Nah, jadi contohnya kita jalankan programnya. Hmm, Jadi, masukkan jari-jari contohnya, saya masukkan jari-jarinya 7. Nah, luas luas, lingkarannya itu 153,86, kelilingnya 43,96. Kenapa? Karena, contohnya tadi luasnya rumus luas itu pi R kuadrat, jadi pi kali R kali R. Nah, jadi, luasnya 3,14 kali 7 kali 7 dan hasilnya 153,86. Sedangkan keliling, rumus keliling itu 2 kali pi R. Nah, yang di mana, 2 dikali pi dikali R. Nah, jadi 2 dikali 3,14 dikali 7, hasilnya 43,96. Nah, begitu kira-kira. Kita lanjut, saya lanjutkan pada bagian yang tugas yang ketiga. Nah, jadi pada bagian tugas yang ketiga ini, program ini bertujuan untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari rata-rata dari array. Nah, program memiliki fungsi dari cari statistik yang menggunakan pointer untuk mengembalikan hasil perhitungan. Jadi dalam fungsi main, pengguna diminta memasukkan 5 angka ke dalam array. eh, Lalu program kemudian memanggil fungsi cari statistik untuk menghitung nilai minimum, maksimum dan rata-ratanya. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk memahami eh, penggunaan array sebagai parameter serta penggunaan pointer untuk mengembalikan beberapa nilai sekaligus. Jadi hasil dari program ini, program akan menampilkan nilai minimum dan maksimum eh, dari rata-rata dan rata-rata dari data yang dimasukkan. Contohnya kita jalankan. Saya masukkan angka pertamanya 4, angka kedua 6, angka ketiga 2, angka keempat 1, angka kelima 4 contohnya. Nah, jadi nilai minimumnya itu 1 dan nilai maksimumnya itu 6. Lalu rata-ratanya itu 3,40. Nah, eh, mungkin begitu kira-kira eh, penjelasan dari eh, penjelasan dari saya. Jadi dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan fungsi array sangat membantu dalam membuat program menjadi lebih terstruktur, lebih fleksibel lagi, dan lebih mudah lagi dipahami bagi yang melihatnya. Nah, jadi selain itu pengguna pass by value dan pass by reference memungkinkan kita mengatur bagaimana data diproses dalam fungsi. Jadi dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat program yang lebih efisien dan modular. Jadi mungkin demikian dari penjelasan praktikum fungsi dan parameter dalam bahasa sesi dari saya. Mungkin dari penjelasan saya masih banyak eh, hal yang kurang, tapi mungkin ke depannya akan lebih saya perbaiki lagi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.